Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 1 akan memperhatikan coaching terkait 3 kasus yang ada di LMS. Perkenalkan, saya sebagai coach Arniati BSPD, Koci Bu Husni, bisa raise hand, angkat tangan. Bu Nurul Hasanah dan Vivi Kasvita sebagai pengamat. Nah, untuk kasus 1, begini ceritanya. Saya memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan, seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana sikap saya menyikapi hal ini? Nah, pada saat jam istirahat, Husni terlihat sendiri di taman mendengarkan musik. Sementara teman-temannya yang lain asik bermain bersama di lapangan. Saya datang menghampiri dan menyapanya. Assalamualaikum, Nah Husni. Boleh ibu duduk di dekatmu? Ibu tidak mengganggu kan? Ibu, silahkan Bu, dengan senang hati. Kok sendirian saja, Nak? Tidak gabung bersama teman-temannya? Tuh, mereka semua terlihat senang-senang loh main bareng di lapangan. Tidak Bu, saya merasa lebih nyaman sendiri di sini Bu. Kamu lebih suka sendiri ya? Iya Bu. Oh ya, Nak. Akhir-akhir ini saya perhatikan tugas yang Husni kumpulkan selalu bagus, bahkan nilainya sangat bagus dibanding nilai teman-temannya yang lain. Apakah kamu bekerja berkelompok dan saling diskusi dengan teman kamu? Tidak Bu. Kamu bekerja sendiri? Iya Bu. Kenapa Nak bekerja sendiri? Bukankah harusnya tugas itu dikumpul secara berkelompok? Iya Bu, harusnya dikerjakan secara berkelompok. Tapi kenapa kamu tidak mengerjakan secara berkelompok? Apakah teman-teman kamu tidak membantu, Nak? Atau apakah kamu mau menceritakan apa yang kamu rasakan sebenarnya? Sebenarnya Bu, saya memang membutuhkan teman untuk menceritakan masalah yang saya hadapi sekarang ini. Oh gitu, kamu butuh teman ya? Iya Bu. Kamu bersedia nggak kalau ibu minta bercerita? Kalau mungkin mau berbagi dengan ibu tentang masalah kamu? Bersedia Bu. Terima kasih sebelumnya Bu, sudah mau membantu. Kalau begitu, sebelum kita membahas lebih lanjut, apa yang ingin kamu capai dan pembelajaran apa tentang hasil diskusi kita nanti? Saya ingin tahu Bu, bagaimana saya bisa menemukan solusi agar saya bisa bekerja kelompok bersama teman-teman Bu. Baik, kalau begitu coba Nak Husni ceritakan apa yang kamu rasakan ketika bekerja secara berkelompok. Sebenarnya sih Bu, saya merasa lebih nyaman kalau kerja sendiri. Oh gitu, lebih nyaman kerja sendiri. Ibu boleh nanya enggak? Menurut kamu, yang mana lebih baik? Bekerja sendiri atau bekerja bersama-sama? Bekerja bersama Bu. Alasannya? Sebenarnya kalau ada tugas baru kita kerjakan sama-sama akan lebih mudah. Kita bisa saling tukar pikiran Bu. Oh, terus apa lagi yang bisa dilakukan? Dengan bekerja sama, saya bisa lebih akrab dengan teman-teman. Begitu Bu. Memudahkan pekerjaan, bisa saling tukar pikiran, terus nambah keakraban. Ada lagi nggak? Yang terpenting sih Bu, sebenarnya saya bisa menyelesaikan tugas lebih tepat waktu. Terus, apa yang kamu rasakan selama ini dalam kelompokmu? Ketika saya bekerja berkelompok, teman-teman lambat Bu cara kerjanya. Lambat seperti apa yang kamu maksud? Mereka biasanya kalau lagi kerja asal-asalan Bu, tidak sesuai dengan petunjuk yang Ibu Guru berikan. Makanya saya lebih senang sendiri kerjanya. Biasanya kalau lagi kerja asal-asalan Bu, tidak sesuai dengan petunjuk yang Ibu Guru berikan. Makanya saya lebih senang sendiri kerjanya. Nah, Husni bilang mereka lambat, mereka asal-asalan. Bisa Husni jelaskan enggak seperti apa keterlambatan mereka? Misalnya Bu, kalau dikasih tugas selama seminggu, mereka punya banyak alasan. Mau ke sini, mau ke sana lah dulu. Sehingga akhirnya saya memilih kerja sendiri Bu. Nah, kalau yang kerja asal-asalan itu seperti apa, Nak? Nah, misalnya Bu, kalau ada penugasan proyek, kalau saya kasih saran seperti ini, mereka enggan tuh kerja. Jadi saya tidak puas Bu dengan hasil kerja mereka, apalagi kalau sudah tidak sesuai petunjuk pengerjaan. Jadi, mereka juga tidak mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan, begitu. Benar Bu. Terus, yang asal-asalan mereka tidak mengerjakan sesuai petunjuk, begitu ya?
Betul, Bu. Jadi, apa yang Husni telah lakukan sejauh ini? Kerja mandiri? Selama ini saya menunggu, Bu. Menunggu apa, Nak? Menunggu mereka bekerja kelompok, Bu. Menunggu mereka bergerak, Bu. Terus, kalau mereka tidak bergerak-bergerak, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mencoba berdiskusi dengan teman-teman kelompok saya, Bu. Apalagi yang bisa kamu lakukan dengan kerja mereka yang asal-asalan, tidak tepat waktu? Saya akan mencoba, Bu, bertanya ke mereka tentang perkembangan tugas sampai sejauh mana. Biasanya kan kalau dalam kerja kelompok ada pembagian tugas. Nah, di situ saya bisa berkesempatan menanyakan perkembangan tugas yang telah disepakati. Selama ini kamu sudah melakukan seperti itu? Belum seluruhnya sih, Bu. Baru ada di pikiran saya semuanya itu. Terus, jika mereka mengalami kendala, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan membantu mereka, Bu. Dengan cara apa kamu membantu mereka? Uh, oh ya, Bu. Misalnya, saya membantu mereka menemukan referensi dalam pengerjaan tugas. Misalnya dalam penugasan makalah, mereka tidak memiliki kuota, sulit menemukan buku, jaringan susah, tidak bisa keluar rumah. Jadi saya membantu mereka, Bu. Jadi kalau misalnya dia tidak memiliki kuota internet, bagaimana cara Husni membantu mereka? Nah, ini Bu, saya menghubungi mereka satu-satu, tapi ada yang cuek, ada juga sih Bu yang merespon dengan baik. Terus jika kamu menawarkan bantuan ke mereka, apakah kamu siap dan merespon dengan baik? Saya siap Bu membantu mereka ketika mereka menghadapi kendala dan mereka senang dibantu. Artinya, jika Husni melakukan langkah-langkah seperti Husni ungkapkan di atas, apa Husni siap kerja kelompok? Iya Bu. Nah, kalau begitu, coba deh Husni ceritakan kembali solusi-solusi Husni yang akan lakukan untuk bisa bekerja sama dengan kelompok. Menurut saya Bu, ketika saya bekerja kelompok, saya tidak akan menjadi egois Bu, mau mengerjakan semuanya. Jadi misalnya pengerjaannya terlalu lama, saya akan mencoba menghubungi mereka, berdiskusi dengan mereka, bertukar pikiran supaya tugas kami dapat terkumpul tepat waktu, Bu. Jadi, kamu sudah menemukan solusinya. Terus, siapa yang akan membantu kamu menjalankan rencana ini? Saya akan meminta bantuan Kak Nunu, Bu. Soalnya Kak Nunu kan akrab dengan semua teman kelompok lain, Bu. Wah, bagus itu, Nak. Mantap. Terus, apa bentuk tanggung jawab yang akan kamu lakukan? Nah, itu Bu, tadi saya akan mengerjakan tugas dengan tepat waktu, berkumpul dan berdiskusi dengan teman-teman, menyelesaikan waktu saya dengan mereka. Intinya sharing, Bu. Yang terpenting semuanya harus aktif. Jadi, kamu sudah menemukan solusi atas diskusi kita tentang masalah kamu hari ini. Siapkah kamu berkomitmen dengan rencana kamu hari ini? Insya Allah, Bu, saya siap berkomitmen dengan apa yang saya rencanakan. Hebat. Kamu bisa menemukan sendiri solusi yang dapat membantu kamu untuk bisa bekerja sama dengan kelompokmu. Terus bagaimana perasaan kamu sekarang? Alhamdulillah, Bu. Sharing bersama Ibu, saya dapat lebih tenang menemukan solusi. Tadinya saya pesimis dan berpikir akan terus bekerja mandiri, meskipun harus dikerja kelompok. Terima kasih sudah membantu, Bu. Hari ini saya merasa sangat senang berkat Ibu. Sebenarnya solusinya khusus sendiri yang temukan. Ibu cuma membantu kamu untuk menemukan sendiri solusi atas masalahmu. Oh iya ya, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama, Nak. Tetap semangat ya. Kalau begitu Ibu tinggal dulu. Ini teman-temanmu sudah memanggilmu masuk kelas. Sudah bel bunyi masuk. Silahkan ya masuk kelas. Oke, Bu. Terima kasih banyak sekali lagi. Alhamdulillah, demikianlah praktik coaching kasus 1 kelompok 1. Selanjutnya, kami mempersilakan observer untuk memaparkan hasil observasi terkait kasus 1 ini. Baik, terima kasih. Jadi untuk observasi kali ini, pada kasus 1 ini, pertama, dalam menyampaikan tujuan itu, coach sudah menyampaikan tujuan dengan baik, sesuai dengan apa yang diinginkan, disampaikan dengan jelas dan runtut. Kemudian identifikasi, pertanyaan sudah mengidentifikasi, tapi mungkin bagusnya ditambahkan lagi sedikit bagaimana tentang potensi coach di situ. Misalkan tadi di sini mengatakan bahwa
Baik, kalau begitu coba Nak Husni ceritakan apa yang kamu rasakan ketika bekerja secara kelompok. Mungkin bisa ditambahkan sedikit di situ. Kira-kira apa ya yang bisa kamu apa yang bisa kamu nampakkan di dalam kerja kelompok nanti, mengingat misalnya teman-temannya yang begini-begini, seperti itu mungkin. Terus kalau rencana aksi di sini, coach sudah memberikan pertanyaan pengambilan keputusan yang mandiri oleh coach, kemudian coach mampu mengeksplorasi jawaban-jawaban dari coach hingga coach bisa terangsang untuk memberikan atau terstimulasi untuk memberikan jawaban-jawaban yang bisa dia mengeksplor juga dirinya. Seperti itu. Kemudian tanggung jawab. Coach di sini sudah mengarahkan coach membangun komitmen. Kemudian coach sendiri sudah bisa membuat komitmen secara mandiri. Seperti itu pengamatan saya pada observasi kasus 1 ini. Oke. Terima kasih. Oke, demikianlah praktik coaching kasus 1. Selanjutnya kita akan ke kasus 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk kasus 2 ini yang bertindak sebagai coach adalah saya sendiri Husni, coach adalah Ibu Nurul Hasanah, kemudian yang bertindak sebagai pengamat adalah Ibu Arni Atibe dan Ibu Vivi Kastika. Pada kasus 2 ini, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Pada murid yang mengikuti les, guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara kami menanggapi hal ini? Nah, di sini skenarionya pada saat jam istirahat, Nurul Hasanah terlihat berdiri di depan ruang guru dengan wajah yang gelisah dan bingung seperti ada yang ingin diungkapkannya. Langkahnya tertahan ragu-ragu seakan ingin masuk ke ruangan itu atau tidak. Bu Husni yang kebetulan baru selesai mengajar melihat Nurul Hasanah dan menghampirinya. Nak Nunu, kenapa kamu berdiri di sini? Ada apa? Oh, Bu Husni, kebetulan saya bertemu Ibu di sini. Bisa saya minta waktunya sebentar, Bu? Kalau boleh saya ingin berbincang dengan Ibu. Kalau Ibu boleh. Iya, tentu. Ibu ada waktu. Ayo kita berbincang di gazebo di sana. Ayo, Bu. Baiklah, ada apa Nak Nu? Coba ceritakan. Begini, Bu, belakangan ini saya tuh merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran. Apa yang ingin Nak Nunu capai di akhir diskusi kita ini? Saya ingin mendapatkan solusi, Bu, dari masalah saya. Soalnya saya tidak tahu mesti ngomong sama siapa. Terus ada lagi? Saya juga bingung, Bu. Kok teman-teman tidak memperlakukan saya tidak adil, termasuk juga salah satu mata pelajaran. Kira-kira apa yang harus saya lakukan sama Ibu itu, Bu? Boleh kamu ceritakan ke Ibu apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini, Bu, guru tersebut kan membuka les privat dan sebagian besar teman-teman di kelas itu mengikuti les privat tersebut, kecuali saya. Dan saya merasa tidak nyaman ketika guru itu di dalam kelas sering menyindir murid yang tidak ikut les privatnya. Terus selain tidak nyaman, adakah hal lain yang kamu rasakan? Iya, Bu, saya itu selain merasa tidak nyaman, saya juga merasa bahwa nilai yang diberikan Ibu itu rasanya kurang adil. Murid-murid yang mengikuti les privat di guru tersebut nilainya tinggi-tinggi, lebih baik dari saya, lebih tinggi dari saya. Padahal saya sebelumnya selalu mendapat nilai tertinggi di dalam kelas, Bu. Jika boleh Ibu tahu, seperti apa ketidakadilan yang kamu rasakan? Nah, kamu ceritakan lagi? Begini, Bu, saya itu kalau dikasih soal-soal selalu menjawab dengan benar, termasuk dalam ulangan. Tapi saya kok jadi bertanya, kok nilai saya sekecil itu? Artinya dia tidak sesuai dengan pekerjaan saya, Bu. Selama ini, apa yang telah kamu ambil dalam menghadapi masalahmu ini?
Selama ini saya sudah rajin belajar, fokus di pembelajaran, mengulang pembelajaran yang didapat di sekolah, Bu. Jadi saya cuma menduga, Bu, bahwa nilai kecil itu mungkin karena saya tidak mengikuti les privat dari guru tersebut. Hmm, apakah kamu pernah mendiskusikannya dengan guru bersangkutan? Belum sih, Bu, tapi saya lihat sebelum ikut les privat ke guru tersebut, saya selalu merasa nilai saya lebih tinggi. Namun setelah mereka mengikuti les dan saya tidak mengikuti, kok ada perbedaan. Nilai saya kok tidak sebanding dengan hasil pekerjaan saya. Baik. Lalu kesempatan apa yang kamu miliki sekarang? Saya sebenarnya berdiri di depan ruang guru, sebenarnya ingin menemui guru tersebut, Bu, untuk mengkonfirmasi dugaan saya selama ini, agar saya tidak salah prasangka. Terus, mengapa tidak kamu lakukan? Tapi Bu, kayaknya saya merasa takut. Takut saya nanti dimarahi, atau saya dianggap kurang sopan lah. Jadi makanya saya ragu-ragu menemui guru tersebut. Apakah guru tersebut pernah marah? Gurunya baik sih, Bu. Pada saat menjelaskan juga bagus. Dan saya senang sekali diajar sama guru itu. Kenapa tidak kamu coba saja? Itu akan membantu menyelesaikan masalahmu. Benar juga ya, Bu. Harusnya saya mencoba menemui guru tersebut tadi. Bagus. Setelah kamu bertemu guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les sama beliau karena saya akan dan saya akan bertanya juga bahwa apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas atau ada hal yang lain. Selain itu, saya juga ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai kecil. Bagus, ayo lakukan itu. Selain itu, apakah kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Kan begini, Bu, sebelumnya saya sudah dari kelas-kelas awal itu sampai sekarang, saya selalu juara kelas. Selain itu, saya juga selalu rajin belajar, mengulang pembelajaran yang ketinggalan. Kemudian, saya juga selalu mencari sumber belajar sendiri melalui internet. Ini berdasarkan inisiatif pribadi saya loh, Bu. Terus, akhir-akhir ini kan saya harus ikut di Sanggar untuk persiapan lomba melukis tingkat provinsi. Jadi otomatis waktu saya juga terbagi ke situ, Bu. Jadi saya harus bolak-balik, saya harus fokus di dua kegiatan, antara belajar dengan kegiatan melukis, Bu. Apakah hal tersebut mempengaruhi belajarmu? Sepertinya sih iya, Bu. Karena saya kan kurang maksimal sekarang dalam belajar. Karena di situ saya juga dituntut untuk lebih memfokuskan diri. Dan sampai di rumah saya jadi tidak punya waktu banyak buat belajar. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Iya sih ya, Bu. Mungkin karena sekarang saya tidak terlalu fokus dalam belajar, karena saya harus fokus di dua kegiatan yang menuntut semua konsentrasi saya. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Mungkin saya akan bertanya ke guru tersebut untuk memastikan dugaan saya ya, Bu. Selain itu, saya juga harus membuat jadwal belajar yang baik yang disesuaikan dengan jadwal latihan saya di Sanggar. Mengingat untuk menjadi pelukis profesional itu adalah impian dan cita-cita saya, Bu, dari kecil. Bagus sekali solusi tersebut. Terus, ada lagi yang akan kamu lakukan? Tapi untuk ikut les privat di ibu tersebut kayaknya saya tidak punya waktu, Bu. Karena kan ibu tahu saya harus fokus di dua kegiatan. Saya harus fokus di Sanggar untuk persiapan kejuaraan di tingkat provinsi. Tapi rasanya saya bisa minta bantuan sama teman sebangku saya ya, yang kebetulan les privat di ibu itu. Mungkin teman saya itu bisa membantu saya, Bu. Nah, selanjutnya, apa rencanamu dalam mencapai tujuan? Rencana saya pertama, saya harus menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya. Yang kedua, saya harus mengkonfirmasi jawaban tes ulangan yang diberikan. Yang ketiga, saya harus membuat jadwal kegiatan agar segala kegiatan saya bisa terlaksana dengan baik, dua kegiatan saya bisa berjalan dengan baik,
Dan saya juga akan meminta bantuan ke teman sebangku saya dalam belajar. Bagus sekali. Ibu sangat suka rencana itu. Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu? Insya Allah besok saya akan memberanikan diri menemui guru tersebut, Bu. Selain itu, mulai besok saya akan membuat jadwal kegiatan yang mengatur jam belajar saya dan jadwal latihan saya dengan baik. Lalu, siapa yang kamu mintai bantuan menjalankan komitmenmu ini? Begini Bu, saya mungkin akan minta bantuan sama Vivi aja untuk menemui guru tersebut. Soalnya Vivi itu dia kenal baik juga dengan guru tersebut dan dia bisa membantu saya belajar. Nah, sepertinya itu sangat baik untuk kamu lakukan. Baik, terima kasih Bu Husni sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Rasanya saya sudah agak plong. Lagian saya juga akan masuk kelas dulu Bu. Bel sudah berbunyi. Iya, sama-sama Nak Nunu. Ibu juga akan mengajar di kelas selanjutnya. Sampai bertemu nanti ya. Sampai ketemu lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil coaching kami tentang kasus 2. Silahkan untuk pengamat memaparkan hasil observasinya. Berikut hasil observasi saya terkait proses praktik coaching kasus 2 yang ada di LMS yang sesuai dengan langkah atau tahapan dalam model TIRTA. Nah, untuk pada tahap tujuan, yaitu menyampaikan tujuan coaching, di sini coach sudah baik menyampaikan pembuka. Coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Kemudian pada tahap identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Pertanyaan coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach memberikan respon dengan lancar. Potensi dan alternatif solusi tergali dengan baik. Coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Kemudian pada tahap rencana aksi, di mana pada tahap ini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Di sini, coach sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Coach membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Dan pada tahap terakhir yaitu tanggung jawab. Di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, pada tahap ini coach mengarahkan coach membangun komitmen secara mandiri berbasis TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan pada tahap tanggung jawab. Demikian observasi saya. Terima kasih. Kasus 3. Di sini yang berperan sebagai coach adalah Bu Nurul Hasanah, coach saya Arniati BSPD, dan pengamat adalah Bu Husni dan Vivi Kaspita. Ceritanya seperti ini. Saya bercerita jika saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana teman saya menyikapinya? Boleh mengganggu sebentar, Bu Nuno? Saya mau meminta bantuan, Bu, nih, sekalian curhat. Boleh dong Bu, silahkan dengan senang hati. Duduk sini aja, dekat sini. Makasih, Bu. Saya ingin cerita nih, Bu. Kebetulan lagi pusing dan kepikiran terus masalah kemarin. Yang itu tuh, Bu, waktu pengawas datang terus masuk di kelas saya pas saya sementara mengajar. Oh iya Bu, yang kemarin itu ya waktu saya lewat itu sempat saya lihat Bapak masuk. Terus apa yang bisa saya bantu Bu? Dan apa yang ingin dicapai dari obrolan kita saat ini? Saya ingin ada yang mendengar masalah saya, Bu, dan saya ingin mendapat solusi dari masalah saya. Saya mau keluar dari masalah saya, karena sejak kemarin saya pusing, bingung dengan masalah yang kemarin. Coba deh ceritakan kepada saya apa masalahnya. Begini Bu, kemarin saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Bapak pengawas sudah mengingatkan saya, namun saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Saya merasa Bapak pengawas tersinggung sehingga memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Kira-kira apa yang membuat
Ibu merasa kalau Pak Pengawas tersinggung dengan yang Ibu sampaikan. Karena Pak Pengawas kan kemarin sudah melapor ke Ibu Kepala Sekolah. Oh, Ibu merasa kalau Bapak Pengawas itu tersinggung sehingga hal itu dilaporkan ke Kepala Sekolah. Nah, coba Ibu jelaskan bagaimana proses supervisi itu setiap Bapak Pengawas berkunjung ke sekolah. Biasanya sih Bu, setelah kunjungan kelas dan mengamati cara saya mengajar, pengawas memberi masukan kepada saya maupun guru lain terkait hasil pengamatannya. Terus, apa ya yang dilakukan Pak tadi setelah mengawasi cara mengajar Ibu? Bapak pengawas sebenarnya memberikan masukan supaya menggunakan buku paket teks, jangan hanya sumber belajar lainnya. Terus, tanggapan Ibu seperti apa? Saya menyampaikan ke pengawas jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Artinya kan Ibu sedang menjalankan tugas mengajar sesuai yang diamankan kurikulum. Tetapi pengawas maunya Ibu menggunakan buku teks. Padahal dalam kurikulum itu kan diperbolehkan menggunakan sumber-sumber belajar yang lain. Begitu kan, Bu? Iya, Bu. Nah, kalau begitu bagaimana dengan kebutuhan murid dengan buku paket dan sumber lainnya? Sebenarnya Bu, murid juga memiliki buku paket yang sudah dibagikan oleh kepala perpustakaan. Tapi mereka lebih senang memegang ponsel, sehingga saya menggunakan sumber lain dalam belajar, bukan buku teks. Nah, kalau kita melihat dari aspek kebutuhan murid yang lebih senang menggunakan gadget mencari sumber belajar, apakah buku paket yang dipegangnya tidak pernah dibuka? Sebenarnya kadang dibuka, Bu. Kalau jaringan kadang jelek atau anak-anak lupa bawa HP, ya bukunya dibuka. Nah, begitu. Jadi masalahnya, apa masalahnya jika anak-anak juga menggunakan buku teks? Artinya mereka menggunakan dua-duanya kan? Sebenarnya tidak, Bu. Hanya saja saya pusing kalau Bapak pengawas kemarin tersinggung dengan yang saya ucapkan. Nah, kita kembali lagi ke alur supervisi. Alur supervisi pengawas memang seperti itu jika berkunjung ke kelas. Setelah itu pasti ke kepala sekolah. Cuman, Ibu takutnya kesannya Pak Pengawas kemarin tersinggung ya. Padahal mungkin saja tidak. Iya, betul, Bu. Betul. Jadi kira-kira kita bisa simpulkan kalau Ibu merasa Bapak Pengawas itu tersinggung dengan apa yang Ibu sampaikan. Sementara alur supervisi memang seperti itu. Dan buku teks tetap tersedia dan dimiliki oleh anak-anak. Kemudian dengan menggunakan gadget yang terkadang jangan bermasalah sehingga atau anak-anak lupa bawa HP atau anak-anak kadang buka HP. Tapi yang dilihat kan beda. Betul sekali, Bu. Kira-kira untuk beberapa hari ke depan apa yang bisa Ibu lakukan ya? Bapak pengawas, sebenarnya saya ingin sekali langsung menghadap ke Ibu Kepala Sekolah dan mengkonfirmasi langsung, tapi saya takut, Bu. Lah, emang Ibu Kepala Sekolah galak ya? Kok takut ketemu Ibu? Ibu kan sering ngobrol bareng sama kita sambil ketawa-tawa begitu, senyum. Ibu Kepala Sekolah sangat baik, Bu. Ya udah, nanti saya ketemu Ibu langsung ke ruangannya mengkonfirmasi hal kemarin. Ya udah kalau begitu coba jelaskan apa yang dilakukan dari hal yang pertama kali yang menjadi prioritas Ibu. Saya akan berkoordinasi langsung ke Ibu Kepala Sekolah. Kemudian dalam kelas saya juga akan tetap menggunakan buku teks dan sumber belajar lainnya sesuai apa yang murid butuhkan. Kira-kira masih ada lagi nggak ya? Nanti kalau Pak Pengawas datang lagi, saya akan lebih memperbaiki cara mengajar saya di kelas, khususnya dalam penggunaan sumber belajar dengan memanfaatkan buku teks dan sumber belajar lainnya. Wah mantap Bu. Kalau begitu komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana aksi selanjutnya ya? Setelah diskusi obrolan kita ini, saya akan langsung ke Ibu Kepala Sekolah mengkonfirmasi apa yang terjadi kemarin. Saya akan memanfaatkan buku teks dan sumber belajar lainnya sesuai apa yang dibutuhkan murid. Dan jika nanti pengawas datang, saya akan lebih memperbaiki cara mengajar saya, khususnya terkait pemanfaatan buku teks sebagai sumber belajar dan sumber lainnya sebagai referensi, agar Pak Pengawas melihat kemajuan saya dalam mengajar. Oh ya, kira-kira dalam menjalankan komitmen ini siapa ya yang bisa membantu Ibu? Idenya bagus sekali. Ibu pasti bisa deh. Saya akan meminta bantuan, Bu. Ya, tentunya Ibu lah, Ibu Nunu, untuk mengingatkan saya dan membantu saya dalam mengajar. Ibu Nunu kan CGP, terus lebih senior, lebih pengalaman, dan saya mengajarkan dalam segala hal, apalagi terkait dalam proses pembelajaran. Siap deh.
coach sekaligus pendamping ya kalau begitu. Jadi artinya kita double peran ya. Oke Bu, terima kasih banyak untuk hari ini. Kalau begitu, saya ketemu Ibu Kepesek dulu ya. Doakan lancar seterusnya. Oke, siap. Good luck. Oke, untuk kasus 3 ini sampai di sini. Selanjutnya kita persilakan kepada Ibu pengamat memaparkan hasil pengamatannya. Sampai suaranya. Masih mute. Halo. Ya, siap. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil pengamatan saya tentang praktik coaching tadi. Dari praktik coaching yang dilakukan tadi, coach sudah menanyakan kepada coach tentang tujuan yang ingin diraih coach dengan pertanyaan yaitu salah satu pertanyaannya adalah apa yang ingin kamu capai dari hasil pembicaraan kita saat ini. Kemudian coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach dengan salah satu pertanyaannya yaitu, nah, coba Ibu jelaskan bagaimana proses supervisi itu setiap Bapak pengawas berkunjung ke sekolah. Kemudian untuk rencana aksi, coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Juga salah satu pertanyaannya yang diungkapkan di sini adalah, kalau begitu coba jelaskan apa saja yang akan kamu lakukan mulai dari hal pertama kali yang menjadi prioritas kamu. Dan untuk tanggung jawab, coach juga sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Juga di sini salah satu pertanyaan yang diungkapkan di situ adalah, kalau begitu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana aksimu. Jadi secara keseluruhan proses praktik coaching model Tirta untuk kasus 3 ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan langkah-langkah dalam model coaching Tirta. Jadi demikian hasil pengamatan saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada teman. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Demikianlah praktik coaching terkait 3 kasus yang ada di LMS dari kami kelompok 1. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua dalam memperhatikan coaching dalam kehidupan nyata di kelas dan di sekolah kita, baik secara daring maupun tatap muka nanti kelak insya Allah. Semoga pandemi segera berakhir. Salam kolaborasi, salam guru penggerak, salam sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CGP. Salam. Salam CGP. Oke. Good luck.